Halo. Nggak mau berteman. Ini baru terangan gitu. Kameranya udah berubah. Udah loh. Alhamdulillah. Yes. Dapat gift juga. Alhamdulillah. Ternyata kemarin saya pikir belajar on cam itu nggak kayak deg-degan, gemeter gimana gitu ya, nggak orang yang biasa gitu, biasa nggak tanpa dengan suara doang gitu. Ini saya pengen menyampaikan isi pikiran gitu ya. Kadang nggak akan ada orang yang mau tahu kalau kita nggak bercerita, kalau kita lagi sedih, kecewa, kehilangan, sakit, seneng, bahagia, apapun itu ya. Gimana mengetahui kalau sebab akibat ini kita yang ngebuat gitu, dari pikiran bawah sadar sampai pikiran sadar gitu. Kayak tadi saya contoh, mungkin saya dulu pernah termasuk yang gila judo, pelampiasan ya, karena ya nyarinya karena nggak ngakuin kalau diri ini emang kesepian gitu. Ya alasan lah, gabut lah, alasan lah, iseng, bete dan lain-lain, tapi ya ketemu aja pikiran bawah sadar gitu. Ya enak juga ya bermain TikTok, Twitter, Clubhouse, media sosial gitu ya. Apalagi ketemu ML, mabar, ketemu yang cocok gitu kan, rame ya. Ada titik jenuh dan bosan. Nah gimana mungkin Bang Nick sama Bang Erian atau siapapun gitu ya, gimana mengenal kata bosan atau merasa kayaknya sia-sia gini-gini amat sih, kayak stuck aja gitu ya. Apa yang membuat pikiran bawah sadar itu bergerak gitu, kita punya potensi dan bakat seperti Kak Mei tadi? Lebih fokus sih Bang. Fokus tuh berarti kita itu prioritas. Jadi prioritas saat ini tuh apa? Itu yang mungkin kita tergerak untuk melakukan gitu. Kalau kita gabut, bosan, itu kan salah satu hal yang sebenarnya bukan prioritas. Kita hanya aku bosan live nih. Ya udah off aja gitu kan. Kalau aku nggak fokus. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau live kayak gitu bosan apa aja ya. Nanti kalau hidup bosan adalah saya aja gitu. Makanya gini loh. Gue bosan beraktivitas yang di dunia nyata. Bosan aktivitas yang di real dunia nyata. Sebenarnya ya kita tuh menghadapi segala sesuatunya kan jangan berhalusinasi ya. Jangan nanti-nanti atau mungkin suatu saat atau kapan hari gitu. Yang kita hadapi sekarang ini ya kita hadapi. Yang kita lakukan itu yang kita hadapi saat ini, yang di depan mata gitu. Jadi pasti itu berproses. Kalau kita berhalusinasi misalnya gini, gue pengen membeli mobil, tapi keadaan sekarang uangnya nggak mencukupi. Akhirnya kita gimana caranya berpikir gimana caranya gue dapat duit lebih cepat. Pada akhirnya itu mencari jalan pintas, kayak judul. Karena kita tidak menghadapi kenyataan saat ini. Kalau kita menghadapi kenyataan saat ini, kita bakal berpikir, gue baru punya duit segini. Yang bisa gue lakukan ya ini, yang di depan mata ini. Gue bekerja, mungkin suatu saat duit itu akan kekumpul dan untuk bisa membeli itu. Gitu. Tapi kalau kita udah berhalusinasi dulu, gue gimana gue caranya dapat tujuan gue itu agar tercapai? Ya itu kayak gitu Bang. Jadi kayak nanti pada akhirnya kita tuh malah cari jalan pintas dengan pikiran kita sendiri gitu. Makanya prioritas dalam hidup tuh apa? Itu sangat-sangat penting. Prioritas ya. Prioritas nanti jatuhnya akan fokus gitu. Misalnya gue janda, gue duda, punya anak yang harus gue hidupin satu. Ya udah, gue fokus ke situ. Ngapain gue harus mikirin cowok? Ngapain gue harus mikirin cewek? Itu kan berjalan dengan seiring berjalannya waktu itu akan, ketika kita udah siap, yakinlah pasti akan dikirim kok. Kita nggak usah nyari, pasti akan dikirim. Tiba-tiba datang aja gitu. Yuk nikah yuk gitu. Ya sekarang nggak gitu. Tiba-tiba ada orang nih, gue dapat rezeki bisa beli mobil, bisa beli kendaraannya seperti kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu Bang Iza kalau dari aku ya. Bang Iza lebih ngerti sebenarnya, ini kan pertanyaan macam pertanyaan. Emang lama ya terjebak dalam kisah itu gitu. Dan masih kayak benar-benar trauma itu kalau kita nggak ngakuin, nggak sadar diri dan nggak jujur diri, ya akan ada terus kemelekatan itu tanpa sadar. Ketemulah pola berulang, ketemu yang cerita yang punya cerita masalah yang sama, sebab akibat sama, kok sama sih gitu ya. Emang kebetulan ya bagaimana kan ini semuanya udah digariskan, kita kan ketemu pantulan kita, cerminan kita, gambaran kita dan bayangan kita gitu ya. Tapi berharap ya bisa kembarannya ke Bang Nick sama Bang Wijaya gitu ya. Yang orang bisa lancar, tenang, nyaman, hadapi dengan senyuman, padahal di dalamnya nggak tahu kan isinya apa. Iya, kita itu sedang berperang ya sebenarnya ya, gitu. Kadang-kadang kita untuk menekan ego kita itu kita harus meyakinkan diri gitu, meyakinkan bahwa kita tuh bisa gitu.
itu sebenarnya kita sedang berperang sebenarnya. Untuk meyakinkan diri sendiri aja kadang-kadang kita masih ada keraguan gitu loh. Untuk berdoa yang baik aja kadang-kadang kita masih ada keraguan gitu loh. Ya kan, untuk afirmasi yang baik aja kadang-kadang hati kecil kita tuh masih ada penolakan gitu loh. Makanya ya hidup ini pencarian sampai akhir hayat. Lo kalau lo Nick ngomong dah. Gimana Bang nih? Saya ngerasa kayak merasa hidup waktu gitu ngalir, kayak merasa hidup segan mati tak mau gitu. Tapi masih dikasih kesempatan gitu kan. Istighfar lo ya. Enggak sih, aku nggak pernah ngerasa kayak hidup hidup segan mati tak mau tuh aku nggak pernah ngerasa, karena aku setiap harinya itu aku tuh orang itu demen ini ya, demen dengan hal-hal baru. Satu, terus aku demen juga berinteraksi sama orang yang mungkin di usia aku sekarang aku bisa bilang kayak pola pikirnya kalau nggak setara sama aku, kalau nggak di atas aku gitu loh. Kalau yang di bawah aku tuh aku kayak capek sendiri gitu loh. Jadi aku kalau sekarang tuh udah nggak ketemu sama orang-orang yang pola pikirnya tuh tingkat kesadarannya tuh di bawah aku, karena kalau yang di bawah aku ngerasa capek sendiri, karena kita lama-lama jadi kayak badut gitu loh. Kita ngerasa kita sadar nih gitu kan, tapi orang yang kita hadapin kalau nggak sadar kita tuh kayak badut loh gitu loh. Bahkan kalau kita terlalu banyak ngomong kita malah kelihatan gila gitu loh. Kalau sama orang yang mentalnya di bawah kita pola pikirnya gitu, karena mereka nggak akan ngerti-ngerti. Kita sampai berbusa pun juga ngomong, kita terlihat kayak terlalu menyudutkan dia atau terlalu barbar atau terlalu apa, padahal kita berusaha untuk menetral gitu loh, netral. Misalnya orang ini nggak ngerti, ya udah gue ngomongnya dikit aja. Tapi kita ngobrol dikit aja dipacu terus gitu loh. Ayo dong kalau misalnya ini diomongin lagi aja gini. Aduh, apa yang mau diomongin gitu loh. Kalau emang nggak masuk gitu loh. Makanya itu capek sendiri gitu loh. Makanya sekarang aku ketemu sama orang yang kalau nggak pola pikirnya sama, kalau nggak lebih di atas aku, karena aku hidup itu ya untuk sekarang kayak fokus gitu loh. Kita ngerjain apa? Bener Bang Nick, jadi capek sendiri. Iya kan? Gitu. Jadi ya teman itu harus memilih gitu loh. Bukan kita boleh milih-milih teman, tapi bukan berarti kita nggak berteman gitu loh. Itu beda. Misal kan milih-milih bukan berarti nggak temenan sama orang itu, tapi kita berinteraksi itu bisa memilih gitu kan. Kapan kita harus ngobrol, kapan kita harus diem, kapan kita harus bereaksi dengan obrolan di situ. Kalau bahkan ada satu masa kayak aku ngumpul sama sepupu-sepupuku ya. Sepupu kan lebih kecil dari aku nih, kayak umur 20 gitu kan, 19. Jadi tingkat kesadarannya tuh masih gimana gitu. Terus aku diajak nongkrong nih gitu. Dan belum nyambung, apapun itu belum nyambung. Aku dipacu untuk ngobrol gitu. Bang, ngobrol dong daripada diem aja. Aku kesini lagi pengen nikmatin view aja, pengen nikmatin kopi aja. Aku tuh jadi orang kayak gitu loh. Tapi bukan berarti nggak ada di situ, tapi ya percuma kalau mau ngomongin apapun gitu loh. Karena kalau dari aku sih kayak gitu. Jadi kenapa adanya judul, kenapa adanya game, kenapa adanya yang Bang Eza bilang tadi ya, karena Bang Eza tuh mencari kesenangan itu prioritasnya tuh belum tahu apa. Prioritasku buat apa nih? Buat diri sendiri kah, buat orang tua kah, buat istri kah, buat anak kah? Biasanya kalau tahu prioritas untuk hal-hal seperti itu, kita akan berat untuk ngelakuin itu. Karena ya satu, ya kalau misalnya siapa yang naik kemarin ya, ada yang bilang kayak, oh di ML tuh ada bisnisnya, misalnya entah jual apanya gitu kan, Mobile Legend lah segala macem gitu kan. Tapi inget ya gitu loh, bisnis real itu tuh masih bagus gitu loh, ketimbang misal live TikTok gitu. Contoh live TikTok kayak gini kan bukan suatu sandaran lo untuk menafkahi keluarga lo gitu loh. Aku sih ngomongnya kayak gitu ya. Misalnya kita nggak selamanya hidup di streaming gitu. Terus begitu juga Mobile Legend gitu loh. Kita nggak selamanya hidup di Mobile Legend atau di apapun itu. Jadi usahakan, karena aku tadi bilang setiap harinya aku tuh suka ketemu orang atau ngobrol, berinteraksi dan ngelakuin hal-hal yang baru. Itu fungsinya apa? Biar aku tuh hidup tuh nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Makanya nggak pernah ngerasa hidup segan mati tak mau itu, karena aku tuh masih kreatif, otakku tuh masih berkembang, tenagaku tuh masih tenaga kuda. Nggak ada
di rumah yang tiduran, wah kalau kenal sama aku, kamu tiduran sehari aja. Misal kamu main ke rumah aku nih, kamu tiduran aja, rebahan aja, scroll TikTok aja, gue malah enek gitu loh. Apalagi lu cowok gitu loh. Biasanya teman-teman sekitar gue tuh tahu gitu loh. Gue kalau nggak tenangan orangnya. Oke di rumah tapi kita harus produktif gitu loh. Entah lo apa kek, entah olahraga bareng kek, walaupun nggak ada uangnya tapi minimal kita tuh produktif nggak yang cuma tiduran rebahan gitu. Atau kita nge-gym bareng, atau kita push up, atau kita apa gitu loh di rumah kayak gitu. Jadi nggak bisa yang justru kalau lu pengen rebahan dan pengen tiduran kayak gitu tuh waktu lo me time, bukan lo waktu lo main ke rumah gue bilang gitu. Lu main ke rumah gue ini, lu tuh harus ngobrol, kita tuh harus ngebahas sesuatu, ngebenerin apapun itu gitu loh. Kita nih harus gimana nih dengan keadaan sekarang gitu loh. Nah aku tuh lebih seneng ngobrol hal-hal seperti itu sama temen gitu loh. Kalau Nick ngikutin teladan Rasul ya, Nick lebih suka bisnis usaha. Iya, maksudnya tuh lebih ke situ. Jadi walaupun belum ada hasilnya, tapi diobrolin aja dulu. Kan kadang kita nggak tahu ya, tiba-tiba jadi aja gitu. Kayak gue main FTV, apakah itu suatu doa dan cita-cita gue dulu? Enggak gitu. Ternyata gue ada aja di dunia seperti itu gitu loh. Loh kok kenapa gue tiba-tiba main film? Sedangkan orang yang di luar sana mungkin ada yang cita-citanya mau jadi aktor tapi sampai umur 30-an nggak kecapai gitu loh. Sedangkan aku, nah makanya menggali diri itu bisa di mana aja, bisa bertemu dengan siapa aja. Kita nggak akan tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Jadi makanya jadi cowok itu jangan mengkredibilitas diri kalau kita ini introvert gitu loh. Kalau menurut aku ya, tapi kalau menurut lain salah ya terserah. Kalau menurut aku cowok itu nggak ada introvert malah, karena cowok itu selain imam dia harus bekerja keras, dia harus keluar rumah, dia harus banyak bisanya. Jadi memang harus secapek itu gitu loh. Jadi tapi tetap happy karena aku memang concernnya di situ, lebih kreatif, produktif dan menghasilkan gitu loh. Kecil besarnya itu urusan Allah. Yang penting gerak aja dulu, yang penting meeting aja dulu gitu loh. Berani keluar dari zona nyaman. Iya, kalau gua cowok nih, gua bukan anak seorang miliarder, gua bukan anak seorang pejabat atau gimana. Terus gue introvert, gue nggak bisa ketemu sama orang kayak di tempat seperti itu. Gue nggak bisa ketemu sama orang, lah ternyata ini yang ngebunuh jati diri gue gitu loh. Ternyata gue sendiri gitu loh. Makanya orang-orang bilang kayak gue introvert. Kalau gue lihat lo hidup lo di atas awan sih nggak masalah gitu loh. Tapi kalau hidup lo yang kayak notabene menengah ke bawah, gue nggak akan ketemu sama lo karena lo hidup lo segitu aja. Gimana ya? Kayak kecuali ya lu punya kerjaan tetap gitu kan. Kerjaan tetap tuh misalnya lu udah bersyukur dengan apa yang lu dapetin dengan pekerjaan tetap lo itu gitu. Boleh gitu loh. Mungkin lo bahagia dengan jalan hidup lo, tidak ada lagi ekspektasi yang berlebihan di hidup lo. Boleh, tapi kalau lo masih ngambang-ngambang ngalor ngidul, belum ada kerjaan tetap, terus lo bilang diri lo introvert apa lo cowok gitu. Ya itu lo belum sadar gitu loh. Misal kayak Bang Herdi, dia hidup di kampung, dia punya pekerjaan tetap, bersyukur, dia nggak ada ekspektasi, ya boleh gitu loh. Karena memang udah bahagia dengan pilihannya dia, udah mencukupi, bisa makan, bisa beli apapun yang dia pengen dengan kebutuhannya dia. Nggak mulu-mulu harus tiba-tiba iPhone 16 harus ganti, nggak mulu-mulu ntar ada keluar mobil jenis apa harus ganti, nggak gitu loh. Jadi ya udah, gue akan menghargai posisi itu. Dia bilang introvert, ya udah introvert yang udah tenang gitu loh. Udah tidak berekspektasi apapun lagi sama hidup. Udah mentok. Ya udah gue nggak bisa, gue punya anak gitu. Tapi kalau masih ngalor ngidul nyari kepuasan dari judol, dari kepuasan dari game tapi nggak ada hasil, ya itu salah menurut gue gitu loh. Lu nggak sadar gitu loh. Prioritas lu mau kemana hidupnya. Oke, sekian, terima kasih, assalamualaikum, aku turun ya. dia sadar udah kebanyakan ya guys ya. Gue udah overdosis nih, gue udah gak mampu. Sekarang bagi saya sendiri, aku mau nanya, gimana waktu itu punya kesadaran untuk lepas dari itu? Benar-benar berawal dari mana coba?
dulu pernah berpikir gambaran saya gila judol sampai nggak punya apa-apa, kerjaan rusak, hubungan keluarga rusak gitu ya. Barang yang kita suka kejual gitu. Ada berpikir pengen bunuh diri, nggak lama berita udah ada yang loncat dari antena parabola, ada yang minum apapun, ada yang istrinya dibakar sama suaminya dan sebaliknya gitu ya. Ini dalam arti ini saya baru berpikir gitu ya, gimana yang apapun yang belum saya lakuin, apa ini berarti contoh-contoh kesempatan yang benar-benar kadang pikiran yang disempit gitu. Kadang pernah gitu ngerasain menang sampai ratusan juta, modal cuma 5 juta gitu, tapi berpikir ini duitnya buat apa gitu kan. Nah di sisi lain merasa kok punya duit banyak, bingung nggak punya duit apalagi gitu ya. Karena ketakutan ini mungkin saya pertanyaan kembali buat Bang Nik sama Bang Erdi, buat gambaran buat yang lain ya. Fungsi gunanya alat uang ini apa gitu? Di saat kita punya uang banyak, kenapa bisa makan enak? Kenapa di saat kita nggak punya uang mikir buat makan enak? Padahal kan versinya sama. Uang itu untuk buat menyenangkan, mengenakan kita. Kenapa di saat ada uang ketakutan lebih bagaimana gitu? Karena punya value-nya uang ini lebih banyak ketakutannya. Nanti bagaimana? Dan di saat nggak punya uang apalagi gitu ya? Nyarinya susah. Ngapain beli yang begini begitu? Padahal kan value-nya ya, kalau kita kembali kita beli sesuatu seharusnya datang lagi dong bersama teman-temannya gitu kan. Nah itu kenapa yang datang malah ketakutan, kecemasan gitu. Nggak guna banget sih, ngapain beli barang ini ya kan. Padahal masih banyak yang perlu-perlu. Nah itu gimana mindset uang gitu ya. Karena gara-gara saya pengen instan, ternyata udah dapet menang judol, bingung buat apaan. Kepake buat apa-apa, ternyata ya kendaraan, kita beli kendaraan rusak gitu ya, atau ada yang minjem ternyata orangnya kabur, blokir. Nah itu kan dari duit panas yang diambil jadi panas gitu ya. Nah, mungkin mindset uang di Bang Nik sama Bang Erdian gimana, karena sekarang tadi apalagi bahas pertama ekonomi ya kan, rusak hubungan karena ekonomi gitu ya, datang hubungan karena ekonomi gitu ya, kita kesepian karena merasa ekonomi gitu ya, padahal nggak kesepian kan. Iya, makanya tuh gini loh, kosongkanlah dirimu gitu, kosongkanlah diri kita gitu. Kosong itu dalam artian kita nggak merasa nggak punya apa-apa dalam hal apapun, termasuk materi, termasuk kemampuan, ilmu apa. Kalau kita kosong, itu tuh akan banyak kesempatan yang lebih baik untuk masuk keberlimpahan. Apapun itu akan lebih masuknya tuh akan lebih cepat dibanding kita merasa punya, ya kan. Contoh, kita misalnya merasa pinter misalnya, atau merasa udah paling tajir, udah merasa paling baik. Lah itu di saat kebaikan datang, itu kan karena kita udah merasa baik, ya ditolak. Ketika kita udah merasa kaya, kita akan memanfaatkan kekayaan itu, harta kita itu untuk sesuatu yang tidak seimbang. Dalam artian gini, ketika kita merasa punya, misalnya gue punya duit nih 100 juta misalnya, karena kita merasa punya, jadi segala sesuatu tuh maunya kita beli, maunya kita yang kita pengen, maunya kita dapetin, karena kita merasa gitu. Tapi kalau kita nggak merasa, ya udah, maksudnya gue nggak punya apa-apa nih gitu, ya makan secukupnya, beli juga seperlunya, sesuai kebutuhan. Jadi perlunya mengkosongkan diri itu ya ke arah situ sebenarnya. Tanpa kita sadari, ketika kita mengkosongkan diri akan banyak keberlimpahan yang lebih baik yang akan masuk. Intinya seperti itu termasuk uang. Kalau kita ngerasa punya uang, pertama, kita tidak akan termotivasi karena merasa udah cukup, ya kan? Kita merasa udah cukup, udah punya banyak duit kok gitu, ngapain kerja lagi gitu. Pada akhirnya ya jadi tidak terpacu gitu loh. Terus masalah perasaan pun seperti itu gitu loh. Kalau kita merasa punya perasaan, gue mau diperhatiin sama seseorang misalnya gitu, dia datang ke gue dan gue suka karena dia perhatian misalnya gitu kan, sebenarnya kita bisa mencukupi perhatian ke diri sendiri itu bisa terjadi gitu loh. Kalau kita mencukupi perhatian ke diri sendiri, misalnya gue selama ini berarti gue kurang perhatian dong, karena gue mengharapkan perhatian dari orang lain kan gitu. Karena gue merasa gue itu butuh perhatian, ya perhatian diri sendiri aja dulu gitu. Jangan sosokan memperhatikan orang lain gitu. Makanya jatuhnya ya itu tadi, kayak kalau itu kayak alat bang. Kalau menurutku segala sesuatunya itu kayak alat, termasuk manusia lain. Jadi manusia lain tuh bisa kita gunakan juga sebagai alat, ya termasuk uang.
Itu kalau menurut gue hanya sebatas alat ya, dalam artian ya cukup seperti itu. Alat itu kan digunakan seperlunya, ya kan, bukan untuk apa ya, bukan untuk kita untuk menggantungkan. Kurang lebihnya seperti itu, bukan untuk menggantungkan ya. Dalam hal apapun itu, bukan cuma uang. Itu termasuk orang lain, termasuk pasangan kita, ya termasuk uang itu sendiri. Jadi kalau kita udah menuhankan uang, ya jatuhnya kan ke situ. Segala sesuatunya kalau nggak ada uang begini, pasti begitu cara berpikirnya. Itu salah satu bentuk menuhankan uang gitu. Makanya kan Sujiwo Tejo pernah bilang, kamu berpikir besok nggak bisa makan aja udah, itu udah menghina Tuhan. Nggak usah bakal kitab suci, nggak usah menghina siapa, nggak menghina siapa, enggak. Besok berpikir untuk kita nggak bisa makan aja, atau bingung kita mau dapat makanan dari mana, itu termasuk salah satu menghina Tuhan kan gitu. Wow. itu dari Sujiwo Tejo ya. Tapi kalian nggak boleh munafik ya. Coba sekarang kalau misalnya kalian nggak punya uang, yang kalian pikirkan apa? Pertama, kalian mau kerja apa, mau jam siapa, jual barang apa? Bukan Tuhan kita uang. Jadi menuhankan kan berarti menggantungkan. Kita menggantungkan segala sesuatu untuk uang. Menuhankan, namanya menuhankan itu berarti kita bergantung sama itu. Kita punya Tuhan dan kita menggantungkan segala sesuatu punya Tuhan. Lah, ketika uang itu kita jadikan Tuhan, berarti kan kita menggantungkan segala sesuatu itu dengan uang. Karena dengan uang kita bisa hidup, kan seperti itu. Kalau menuhankan uang ya. Tanpa ya, uang ada yang berpikir seperti itu kan? Tanpa uang gue nggak bisa hidup, ya enggak, gitu. Tanpa uang gue nggak bisa hidup. Lah, banyak orang yang punya duit masih hidup. Kalau berpikirnya menuhankan uang ya. Kalau ini ngomongnya menuhankan uang ya, gitu. Kalau nggak ada duit kita mati. Tapi pada kenyataannya memang mereka berpikirnya seperti itu. Gue kalau nggak ada uang ya gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli apapun. Nah, secara nggak langsung kan dia menuhankan uang gitu loh. Karena gue selalu bilang kayak, lu kalau nggak ada uang, lu apa yang lu lakuin? Ya gue minjem kemana kek, gue beli jual barang apa kek, gue kerja apa kek, gini. Terus sampai gue bilang, kenapa lu nggak sholat sunnah aja dulu? Gue bilang, lu minta sama Tuhan, kan Tuhan yang ngasih uang. Di situ, jadi sadar. Beberapa temen gue ya sadar, maksudnya oh iya juga katanya, maksudnya yang ngasih jalan kan Tuhan juga gitu. Makanya ya, seakan-akan dia mati gitu loh kalau nggak ada uang. Makanya korelasinya ke itu tadi nih, mengkosongkan diri itu tadi. Korelasinya lebih ke situ. Ketika kita menyadari bahwasanya kita tuh nggak punya apa-apa, itu tuh akan lebih berpikirnya akan lebih luas. Ketika kita berpikir gue ini nggak punya apa-apa loh gitu, gue tuh bukan siapa-siapa loh. Itu tuh korelasinya ke situ. Jadi kita itu tidak akan menuhankan hal-hal materi yang bersifat materi. Materi itu kan banyak ya, termasuk kita manusia itu kan berwujud materi gitu loh. Paham nggak? Bukan berarti ya dengan mengkosongkan diri tuh kita tuh udah cukup segitu. Karena dengan mengkosongkan diri tuh sebenarnya kita tuh lebih memacu diri sendiri. Dengan kita berkesadaran bahwa kita itu bukan siapa-siapa, itu akan lebih memacu diri sendiri. Itu. Ya, kalau yang udah sampai fase situ pasti nanti ketemu kok apa maksud omongan gue ini gitu. Kalau kita udah merasa kosong, nggak punya apa-apa, itu sebenarnya kita akan lebih terpacu, guys. Asli, untuk belajar, untuk mencari segala sesuatu pasti kita akan terpacu. Kenapa dia orang banyak menuhankan uang? Kalau bilang secara gamblang ngomong, ya karena kayak tadi gue bilang, lu ketika nggak ada uang dikit, lu nggak kreatif gitu loh, lu nggak produktif karena lu berusaha untuk mencari, ya termasuk jual diri, termasuk modusin orang, nipu orang, itu kan semuanya demi uang kan, demi lu bertahan hidup gitu loh. Berarti demi kan secara nggak langsung, walaupun lu nggak bilang Tuhan itu uang, tapi secara nggak langsung kan lu menggantungkan diri lu tuh sama uang gitu loh.
Memang kalau beli apa-apa itu pakai uang gitu. Tapi kan yang ngasih uang itu yang di atas gitu, yang ngasih jalan di atas. Kalau kita sadar konsepnya gitu loh. Nah, tapi kan kebanyakan orang di Jakarta ini ngambil jalan pintas nih. Entah itu pinjol, entah itu apa. Itu walaupun mereka nggak, mereka paham nih omongan lo nih gitu kan. Banyak yang paham, banyak yang tahu peribahasa, banyak yang tahu kata-kata motivasi. Tapi apakah semua mereka menjalankan itu? Enggak, sebatas di scroll di TikTok, abis itu sedih bentar. Oh iya juga ya, bener ya kata motivasi ini, bla bla bla. Scroll lagi, ketawa lagi. Apakah mereka ngejalanin? Enggak, ujung-ujungnya mereka akan berpikir kayak kalau mereka nggak sadar, ketika handphone ditaruh, ya mereka akan kembali ke zonanya mereka lagi, kayak gitu. Kalau nggak sadar, TikTok gua nggak bisa DM-DM-an. Siomay, welcome Siomay, makasih ya Siomay. Kalau Bang Iza sendiri gimana? Itu karena pernah merasa rusaknya komunikasi sama diri sendiri, sama orang tua, sama saudara, sama temen, apalagi sama pasangan. Itu faktor uang itu kalau kita nggak jujur gitu ya, karena kita di saat kita punya bilangnya nggak punya, di saat kita punya tapi arah tujuannya bingung mau kemana mau ngapain. Karena saya belajar kayak merasa kok diri sendiri perhitungan banget gitu. Kenapa mau orang lain nggak perhitungan, tapi sama diri sendiri perhitungan gitu. Ya mau keluar, mau kesana kemari, mau ngapain gitu ya. Kadang perhitungannya, padahal kan Allah nggak pernah hitung-hitung gitu ya. Kenapa kok diri sendiri lebih takut kehilangan validasi, ekspektasi ke luar diri gitu. Padahal dalam diri kita pasti punya value, punya keunikan, punya bakat, punya potensi. Tapi yang dicari hanya otak mindsetnya uang gitu. Nanti punya uang ini, udah punya motor, punya mobil, punya rumah, nanti selebihnya itu tetap merasa itu mengosongkan itu. Takutnya hatinya kosong, perasaannya kosong, mau kemana-mana. Ada yang takut, yang ngisi siapa gitu kan. Nah, jadi kan ada bahasa kosong itu banyak yang kata Bang Nik, kata Bang Yadi, kita meditasi, kita zikir di sholat. Ya kadang arah tujuannya niatnya kemana itu, mungkin perbaiki niatnya seperti apa gitu. Kadang orang bingung ini karena dia udah kenal diri sendiri, saya vlog ke diri sendiri. Nah kadang merasa kok egois, kok merasa sendirian gitu. Padahal namanya Herdian bukan sendirian ya. Jatuhnya transaksional ya kan, ketika kita melakukan segala sesuatu jatuhnya hitung-hitungan. Gue melakukan ini harus dapat ini, kan gitu. Sama Tuhan aja terkadang kita kan begitu. Hitung-hitungan, transaksional. Gue zikir sekian ribu, gue harus dapat ini, ya kan? Gue sholawat sekian ribu, harus dapat ini, kan gitu. Jatuhnya kan transaksional. Padahal tanpa kita sadari, kita tuh udah dikasih keberlimpahan dalam banyak hal sebenarnya. Gitu. Kenapa kita dalam hal semacam itu harus transaksional? Jatuhnya kayak dagang gitu. Dalam masalah perasaan pun juga gitu. Gue cinta sama dia karena dia begini gitu kan. Gue suka sama dia karena dia begini effort. Jadi kayak malah kayak dagang guys. Ada untung rugi. Salam. Ada transaksi di situ. Kan jatuhnya seperti itu. Makanya niatnya itu ya kalau kita mau ngomongin masalah niat ya. Niatnya ya salah satu hal tuh ya bersyukur. Bersyukur tuh menikmati sebenarnya apa yang terjadi. Gitu. Even itu sekalipun mungkin kita merasa bagian dari penderitaan gitu. Gue menderita sekali ini hidup gue gitu. Ya tapi itu harus dinikmati karena itu bagian dari perasaan lo sendiri sebenarnya. Tanpa lo ngelihat keberlimpahan yang udah dikasih gitu kan. Kalau kita ngelihat keberlimpahan yang udah dikasih, ya kita nggak ada rasa-rasa menderita terus pada akhirnya ya transaksional itu tadi. Untuk mencapai cita-cita gue mencapai Tuhan deh gitu. Mencapai keinginan gue harus begini, Itu kalau menurut gue masih bagian transaksi. Ya udah, kalau menurut gue ya nikmati gitu. Gue misalnya ritual, ya udah gue nikmatin apapun hasilnya gitu. Karena ya harus seperti itu hidup gue itu gitu. Nah, terus tuh rasa sakit dibuat sendiri gitu ya. Nah, mungkin gimana tuh rasa sakit dibuat sendiri padahal nggak sendirian gitu ya, karena kita lupa kita ini hanya titipan gitu, padahal yang nitip siapa gitu kan. Sebenarnya Bang Eza ini sebenarnya dia tuh udah kayak playmaker MC ya. Dia ke playmaker sebenarnya tuh, dia bagi-bagi bola ya kan, ujung-ujungnya orang lain yang suruh ngegolin. Udah kayak MC dia ngebacain terus gimana tuh menurut Bang Nik. Udah kayak MC. Sebenarnya Bang Eza ini udah tahu jawabannya sebenarnya. Pengalaman beliau ini lebih banyak apa ya,
pengertian-pengertian yang dia miliki sebenarnya gitu. Ya ini bagian dari keseruan kita sih gitu. Ya memang kadang-kadang kita harus pro dan kontra ya, walaupun dalam arti bertentangan sebenarnya gitu. Iya kan, kadang-kadang di depan orang tuh kita harus pro dan kontra dalam artian yang sebenarnya kita nggak pengen ngomongin aja kita omongin gitu. Sebenarnya kita nggak mau jawab itu, tapi ya kita berusaha untuk jawab karena ya biar orang tuh menangkap. Kadang-kadang omongan kita bertiga di atas tuh apa sih, biar nangkep gitu. Ya kadang-kadang ada yang harus ngalah, benar. Ada yang harus ngalah, ada yang harus jadi playmaker, ada yang jadi striker, ada yang jadi penjaga gawang kan gitu. 2 menit lagi ya guys. Ya. Seperti itu. Kalau Bang Eza ini kesini kan harus banyak bicara ya kan. Karena banyak juga, nah tadi kata Bang Mik kan nggak ada orang introvert sebagai lelaki. Kadang ada momennya kita memberikan quality yang ke diri sendiri, tapi nggak sadar gitu introvertnya seperti apa. Makanya dari sini saya ingin buat teman-teman yang hadir bermain media sosial itu, ya benar-benar tahu quality time gitu. Waktunya kita mendapatkan edukasi, hiburan, atau yang membahagiakan, atau kadang merasa bermanfaat dimanfaatin gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Maksudnya Bang Eza juga seorang inilah, maksudnya sama-sama belajar. Aku juga, Bang Herdi juga, kita nggak ada yang siapa yang pinter-pinter apa gimana ya. Kalau ada yang positif diambil dan negatifnya dibuang ya. Mohon maaf ya kalau aku mungkin ada salah kata dari tadi, itu mungkin salah ucap apa gimana gitu kan. Makasih buat kalian yang udah tap-tap, udah di-share, udah di-repost. Iya. Ya. Ini tuh dari aku sih. Mungkin Bang Iza mau ada kata-kata penutup? Ya kadang saya masih speechless gitu ya. Ini bisa on cam karena benar-benar kayak nggak bisa diam gitu ya, keringetan apa gimana. Karena benar-benar membiasakan biasa tanpa on cam gitu ngomong. Ternyata kalau pengen kita punya potensi bakat emang benar-benar membiasakan melihat orang yang bisa terbiasa, kayak merasa dilatih aja gitu ngeliat orang yang enak banget ya Bang Nik, Bang Herdi gitu, siapapun yang jadi host gitu ya. Mungkin kata-kata dari saya adalah kita jangan nyakitin diri sendiri karena ada waktunya kok kita disakitin gitu ya. Kamu jangan sakit ya, kalau kamu sakit siapa yang menyakiti aku kan gitu. Kamu jangan nunggu kabar kok, nanti juga aku kabur gitu kan. Ya Yaudah ya teman-teman gitu ya. Maaf ya teman-teman ya kalau dariku banyak salah kata, banyak hal yang mungkin kurang tepat gitu. Aku minta maaf banget secara pribadi. Mungkin Nick juga, Bang Eza juga gitu kan. Ya sebenarnya intinya hidup ini adalah menikmati. Jadi nikmatilah apapun yang terjadi. Gitu. Kita nggak akan bisa lari. Iya. Gak bisa lari, bisa lah. Kakinya sakit dia kan diajak jalan. Teman-teman di bawah ya, besok kita jumpa lagi pagi ya. Nggak balik nih, mau masuk ke room saya nanti kan, ya berisi dengan curhat-curhatan yang cuman pikiran. Kadang-kadang waktu aku di luar tuh, di luar live ini ya, aku susah ditebak Bang Eza. Jadi ini aja aku mesti cabut ini. Jam 1 aku udah mesti harus cabut kan. Jadi ada sejam untuk siap-siap. Jadi sampai malam kayaknya agak crowded gitu loh. Makanya kadang kalau nggak bisa naik atau absen atau apa, kadang aku tuh masih dunia realnya tuh masih 90% masih kuat gitu loh. Jadi wah, keren, makanya aku nggak energinya bisa keajak lah. Iya. Daripada banyak yang masa stuck atau nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas ya kan. Iya sih, makasih. Ya jadi kayak kalau kalian punya waktu 24 jam main TikTok ya silakan gitu loh. Cuma kalau aku kan takutnya ada yang berpikir kayak, oh gue nggak pernah masuk ke room siapa gini. Bukan berarti kayak gitu loh. Maksudnya kan hidup orang beda-beda, fase orang beda-beda ya kan, kesibukan orang beda-beda. Ambil positifnya aja teman-teman gitu. Jadi jangan kalau teman-teman yang lain nggak masuk atau apa gitu, jangan ada di dalam diri kita tuh untuk pemikiran aneh-aneh gitu loh. Karena nggak semuanya harus disamaratain gitu loh. Kayak main streaming harus sama-sama lempar gift, sama-sama temenin lagi live, nggak gitu loh. Kalian punya diri kalian sendiri, aku juga punya diri aku sendiri dengan kesibukan kalian dan kita masing-masing gitu kan. Jadi bukan berarti yang kayak gimana gitu loh. Makanya ya kalau ada yang berpikir kayak gitu ya coba mindsetnya diubah lagi gitu loh. Gitu sih kalau menurut aku.
Betul. Tadi komen tuh katanya roomnya khusus pria gitu ya. Dari saya juga mohon maaf bukan karena khusus pria. Ini spesial banget nih karena yang naik cuma satu gitu ya. Makanya tadi kalau ada cewek juga makanya banyak kalau cowok naik semua nih jangan room cowok semua ini. Pikirannya negatif, jangan negatif ya, positif ya. Semangat untuk komunitas. Justru bintang tamu kita kebanyakan cewek malah. Gitu cowok malah dikit. Bintang tamu nggak? Ya terima kasih ya. Semoga yang sehat cepat sembuh, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, yang belum berjodoh dapat jodohnya. Amin, amin. Ya, yang lagi berantem sama pasangan semoga baikan lagi Semoga semuanya ya. Oke teman-teman semua pamit ya. Ya, sehat juga Bang Nid, Bang Erdian, semuanya teman-teman yang gabung saling doakan dan saling doakan yang terbaik. Amin. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.